Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai tanggapan serius kita atas undangan Tuhan untuk masuk ke dalam persekutuan dengannya. Tanggapan serius kita atas undangan Tuhan masuk ke dalam persekutuan dengannya. Saya berpangkal dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius bab 22 mengenai kerajaan surga seumpama raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Dan dari kisah atau perumpamaan itu diceritakan bagaimana para tamu undangan banyak yang menolak dan tidak mau. Akhirnya sang raja mengundang siapa saja ke persimpangan-persimpangan jalan. Tapi poin yang ingin saya ajak untuk direnungkan adalah perjamuan nikah itu dalam kitab suci menunjuk pada pesta yang penuh kegembiraan. Pesta yang penuh dengan sukacita, sehingga sebenarnya undangan perjamuan nikah itu adalah undangan untuk ambil bagian dalam hidup Allah yang akan memberikan sukacita dalam hidup ini. Kita semua punya pengalaman ya. Kalau kita diundang makan, kalau kita diundang untuk diajak makan, entah makan dalam keluarga di rumah dan dimasakkan khusus, atau kita diundang untuk makan bersama entah di rumah makan atau restoran atau mana, kita tahu poin undangan itu bukan sekedar soal untuk mengenyangkan perut, atau juga soal mencicipi makanan di situ enak atau tidak, semacam wisata kuliner. Ini pun sesuatu yang menarik dan tidak sedikit orang yang menikmati. Tetapi akhirnya undangan makan itu yang paling utama adalah agar yang mengundang dan yang diundang terjalin suatu kebersamaan, suatu kebersatuan hati, kedekatan jiwa, kedekatan secara personal masing-masing dalam undangan makan itu. Demikian pula sebenarnya kalau Tuhan mengundang orang-orang untuk hadir dalam perjamuan nikah, itu adalah undangan Tuhan agar orang mau masuk dalam persekutuan dengannya, sehingga memiliki hidup dan memiliki kegembiraan atau sukacita. Kita belajar juga dari perumpamaan itu bagaimana ada orang yang tidak berpakaian pesta sehingga orang itu diusir. Sebab pakaian itu mengungkapkan jati diri orang, mengungkapkan siapa orang itu. Katakanlah berpakaian pesta itu ungkapan keseriusan orang itu untuk hadir masuk dalam persekutuan dengan sang pengundang, dalam hal ini adalah Tuhan. Maka orang yang datang ke undangan itu tetapi tidak berpakaian pesta itu sama saja orang yang tidak serius dengan hidupnya dalam menanggapi undangan itu. Saya berpikir dan merenungkan betapa adorasi itu memang sebenarnya merupakan devosi atau suatu olah kesalehan dari pihak kita umat, agar kita
bisa memiliki sikap batin, disposisi yang pas, suatu tanggapan yang serius untuk bersatu dengan Tuhan. Sebab perayaan Ekaristi akhirnya adalah menghadirkan perjamuan nikah surgawi di atas altar dalam rupa roti dan anggur dirayakan bersama seluruh gereja. Dan di situ kita semua mengalami kesatuan, persekutuan dengan Tuhan. Poinnya bukan hanya datang ke misa kudus dengan pakaian yang layak, tapi terutama sikap batin yang serius menanggapi undangan Tuhan masuk ke dalam persekutuan dengannya. Ini jauh lebih sulit karena itu menyangkut sikap batin, sikap hati yang sungguh-sungguh terbuka. Pengandaiannya adalah dengan keseriusan itu nampak melalui sikap batin yang mengasihi sesama, memberikan kehangatan dalam persahabatan, memberi pengampunan, memberi perhatian dan peduli bagi orang-orang yang menderita dan membutuhkan perhatian kita. Cara hidup sehari-hari yang menunjukkan kasih dan pengampunan itu adalah bagian tanggapan serius untuk masuk dalam perayaan Ekaristi. Lalu adorasi itu menjadi tanggapan yang serius. Bagaimana kita membuka hati dan pikiran agar kita boleh ambil bagian dalam hidup Allah. Sebagaimana kita nikmati dalam Ekaristi terutama, tapi juga kita perdalam di dalam perayaan, khususnya dalam difusi adorasi Ekaristi. Maka adorasi menjadi sungguh saat kita ingin menanggapi undangan Tuhan itu dengan serius. Sebab undangan itu adalah undangan kegembiraan, sukacita. Tuhan ingin agar kita bersukacita karena memiliki kesatuan dengannya. Kita lanjutkan adorasi dengan penuh semangat. Sebab kita masuk dalam hidup Allah sendiri. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.